Salam sejahtera pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka dan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya dekat Allah saja kita tenang, dan dalam tuntunan firman-Nya kita bisa kuat untuk melaksanakan segala tugas hidup kita. Mari sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kasih dan terang-Mu, dalam hikmat dan kuasa-Mu, tuntunlah kami, terangilah hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat menerima dan memeliharanya, serta melakukannya sebagai panduan dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari kita baca bersama-sama dalam kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama. Kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama berkata begini. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema daripada perenungan atau pembacaan ini adalah Allah tidak membiarkan umat pilihannya binasa. Sekali lagi, Allah tidak membiarkan umat pilihannya binasa. Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat kita berada dalam bahaya, berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan, tentu kita butuh pertolongan. Tentu kita butuh topangan orang lain untuk dapat merangkul, untuk dapat mengangkat, untuk dapat menghibur dan menguatkan kita. Ambil contoh saja, ketika kita sakit, kita butuh tangan seorang medis untuk dapat merawat kita. Kita butuh tangan orang-orang terdekat untuk dapat menyiapkan segala yang kita perlu. Dan ketika kita berada dalam bahaya, kita butuh orang lain untuk memberikan rasa keamanan bagi diri kita. Mengapa kita sangat membutuhkan bantuan orang lain? Jawabannya adalah karena kita tidak mampu untuk menolong diri kita sendiri. Demikian pula saat kita sedang bersedih hati, saat kita sedang berada dalam kekecewaan, saat kita berada dalam duka cita dan kesusahan, saat kita sedang berada dalam gumulan penyakit yang belum juga kunjung sembuh, saat kita berjuang untuk pulih dari luka batin, saat-saat di mana hidup terasa berada dalam atau berada pada jalan buntu. Siapakah yang kita perlukan? Siapakah yang kita harap untuk datang menolong kita? Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah pendeta jemaat saudara? Apakah rekan kerja saudara? Apakah sanak keluarga saudara? Ya, mungkin. Tetapi setelah mendengar penjelasan yang panjang daripada mereka, setelah mendengar nasihat yang banyak daripada mereka, apakah mereka akan terus bersama-sama dengan kita?
Tidak. Hanya semenit atau sedetik itu saja mereka bersama-sama dengan kita. Setelah itu mereka pergi. Sementara kita akan terus berjuang sendiri. Selama itu, kita akan terus berjuang. Selain sesama yang kita perlukan, sesungguhnya kita membutuhkan tangan yang tersembunyi. Kita membutuhkan tangan Tuhan untuk menolong kita. Dan di manakah kita bisa menjumpai tangan Tuhan? Dan di manakah kita bisa berteriak meminta tolong kepada Tuhan? Di manakah kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita itu? Apakah hanya ada dalam doktrin-doktrin agama? Apakah hanya ada dalam khotbah-khotbah di mimbar? Ataukah hanya ada dalam simbol-simbol keagamaan serta hanya kepada orang-orang tertentu saja? Tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, saya nyatakan tidak. Tidak sebatas itu, dan kuasa Allah tidak sebatas itu. Allah tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Dan Allah milik seluruh bangsa, karena kita semua adalah ciptaannya. Dan pertolongan Allah itu kepada siapa saja, Ia akan menolong. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa Tabura Injil, di manakah Allah itu? Allah bersama dengan kita. Allah sedang duduk bersama dengan kita. Ia ada dalam hati kita masing-masing. Ia sedang berada dengan kita. Mari tenang sedikit dan dengarlah Ia mau berbisik. Ia adalah Tuhan Allahmu. Ia yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Ia bukan hanya sekedar mendengar dan menasihati, melainkan Ia hadir menguatkan dan memulihkan. Ia hadir memberikan pengharapan kepadamu, dan Ia sanggup menjawab seluruh pergumulan. Katanya, "Aku mengenalmu, memanggil namamu dan tahu segala yang menimpa hidupmu, karena Aku yang membentuk dan menciptakanmu." Itulah kabar baik dari Tuhan kepada umat Israel yang berada dalam perbudakan di Babel. Mereka tidak hanya terpenjara badan, namun juga terpenjara jiwa, karena mereka tidak dengan bebas bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka tidak ada harapan hidup lagi. Namun, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya datang menyapa mereka dengan berkata bahwa Tuhan adalah penebus dan Tuhan akan membebaskan umatnya. Demikian pula kita. Tuhan akan terus menolong kita. Kita akan terus dihampiri dengan 1001 persoalan hidup. Kita akan dihampiri dengan segala kelemahan-kelemahan yang membuat kita tidak mampu hidup lagi. Namun, Ia dapat menolong kita. Karena Ia mengenal siapa diri kita. Dan karena Ia yang menciptakan kita. Dalam keadaan yang penuh kekecewaan ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjuang sendiri. Ia berjanji untuk menolong dan selalu menopang kita. Jika Bapak Ibu saudara-saudara baca pada ayat 2 dan ayat 3 dari pembacaan Yesaya pasal 43, dikatakan, Tuhan bersabda, "Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api
tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan, Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Ketika kita berada dalam kesulitan hidup, Tuhan tidak berjanji kita tidak akan jatuh atau gagal. Justru, kita akan mengalami beberapa hal yang kurang menyenangkan. Kadang-kadang menimbulkan rasa sakit. Kadang-kadang melukai perasaan. Kita akan kebasahan kena air. Tetapi hebatnya Tuhan kita, Dia tidak membiarkan kita tenggelam. Karena Ia memeluk kita dalam rangkulan kasih setianya. Saat kita berjalan melalui api, pasti kita akan kepanasan, bahkan hampir terbakar. Tetapi kita tidak akan hangus terbakar api. Sebab jubah kasih-Nya melindungi kita dari teriknya panas api itu. Kita akan berhasil melewatinya, sebab Tuhan bersama dengan kita. Sebab Tuhan menyertai kita. Sebab Tuhan membebaskan dan menebus kita, dan terus akan memulihkan kita. Ia tidak akan membiarkan umat kepunyaannya binasa. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Sesungguhnya Tuhan adalah penebus hidup kami. Sesungguhnya Tuhan adalah penolong dan harapan kami. Kepadamu kami menyandarkan seluruh keluh kesah hidup kami. Tuhan, di saat kami mengalami segala kesulitan hidup, di saat kami berada dalam pergumulan-pergumulan hidup dan seakan-akan tidak ada jawaban, kami tahu Tuhan bersama dengan kami, Tuhan akan berjuang dengan kami, dan Tuhan akan membebaskan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran, untuk kabar baik yang sudah kami baca, kami renungkan dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Demi Yesus orang Nazaret itu, kami sudah berdoa. Amin. Demikian siaran Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita. Amin.